Kalau tadi kita bicara produk dari sisi jenis yang Anda pilih, sekarang kita bicara dari sisi pemasaran. Kalau saya ingat reflek balik di awal-awal saya menjalani profesi freelancer ini, proses pemasaran ini adalah sesuatu yang membuat saya cukup burnout. Karena apa? Karena background saya bukan dari pemasaran gitu. Nah, saya jadi bingung kenapa saya harus sebagai freelancer, saya harus memasarkan. Tapi memang ternyata saat kita menjadi seorang freelancer, seperti kata saya tadi bahwa kita harus punya kompetensi ini. Mau tidak mau kita harus punya kompetensi ini. Dan juga kita harus mengatur strateginya pemasarannya. Buat saya sendiri, saya melihat dari beberapa area. Yang area pertama adalah kita harus memilih channelnya dulu. Channel apa yang mau kita pilih saat kita memasarkan produk atau jasa yang akan kita berikan. Ada 3 area. Kita bisa menggunakan cara konvensional, bisa menggunakan digital, bisa juga sebenarnya adalah networking. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa ada networking di area itu. Kalau ngomong di area konvensional, apa sih yang ada di area konvensional? Yang ada di area konvensional itu bisa bikin flyer, bisa juga portfolio. Anda memberikan portfolio kepada orang. Kalau flyer, maka ada beberapa unsur penting yang Anda harus perhatikan. Foto, bagaimana Anda menggunakan foto tertentu produk atau jasa yang Anda berikan. Kalau Anda memerlukan jasa foto profesional, baiknya Anda menggunakan jasa foto profesional supaya menarik buat ditaruh di flyer. Yang kedua, bagaimana Anda belajar kata-kata yang menarik, copywriting, kemampuan copywriting. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan mengenai copywriting, sehingga Anda bisa menggunakannya untuk mengetahui bagaimana Anda bisa menarik orang. Dan jangan lupa, call to action. Bagaimana bisa mengajak orang jadi membeli produk atau jasa Anda. Dan yang kedua adalah portfolio. Kadang Anda diminta untuk bikin portfolio. Kalau Anda masuk ke website seperti Upwork atau freelancer, maka yang diminta adalah portfolio, bukan flyer. Nah, di situ portfolionya balik lagi. Foto profil, foto Anda sendiri, terkadang video Anda, kemudian produk Anda, dan yang penting sekarang juga adalah kemampuan storytelling melalui tulisan. Harus ada storytellingnya. Kenapa orang harus beli Anda? Balik lagi, kenapa orang harus beli produk Anda atau jasa layanan Anda? Dan call to action lagi. Jadi itu secara konvensional. Bagaimana secara digital? Ingat tadi saya bicara bahwa orang itu udah punya tujuan browsing toko. Dengan kondisi seperti itu, pada saat orang punya tujuan dan browsing toko, artinya orang ingin lihat memilih di antara yang banyak. Nah, kalau buat saya ada artinya lagi di sini. Dari dunia digital, gampangnya kalau diingat sama saya adalah cuan. Apa sih cuan itu? C-nya channel, balik lagi. Channel apa yang Anda pilih? Di dunia digital saat ini menyediakan banyak banget channel. Tinggal kita memilih channel mana. Karena kalau kita memilih channel, artinya kita harus kenal dulu, understand dulu. Calon pelanggan saya berada di mana, kumpul di mana. Seperti tadi saya bilang, kalau kaumnya eksekutif mungkin berada di LinkedIn. Kalau kaumnya orang-orang yang mencari kerja, adanya di LinkedIn. Kalau misalnya itu adalah anak-anak muda, mungkin bukan di Facebook tempatnya, karena Facebook jarang anak muda, tapi adanya di Instagram atau TikTok. Dan bagaimana Anda harus punya attraction, strategi menarik pelanggan. Balik lagi, storytellingnya seperti apa? Bagaimana Anda bisa menggait pelanggan untuk bisa menarik dan membeli produk Anda. Dan yang satu adalah new habit, membangun disiplin. Bedanya antara konvensional sama digital, kalau konvensional Anda cukup sekali bikin portfolio atau flyer dan tinggal dicetak berkali-kali. Tapi saat Anda menggunakan dunia digital, maka itu membangun disiplin karena Anda harus rajin untuk posting. Dan itu adalah salah satu kunci sukses membangun dunia digital. Yang ketiga adalah networking. Bagaimana yang disebut networking? Networking ini adalah salah satu bagaimana saya bisa menggunakannya di awal-awal saya bekerja sebagai seorang freelancer. Bagaimana saya memanfaatkan network saya yang lama. Bagaimana saya mempunyai network-network yang lama. Teman kerja saya yang lama, mungkin teman-teman kuliah, teman SMA. Dan juga tentunya membangun network baru. Bagaimana membangun network baru?
Saya banyak mengikuti pelatihan karena pelatihan itu membentuk network baru. Saya banyak bergabung dengan beberapa organisasi karena itu membentuk network baru. Dan jangan salah, semua jenis komunitas mempunyai potensi pasar. Jangan sampai kita batasi, oh ya saya hanya mau masuk ke dalam network yang ini aja, saya hanya mau masuk ke komunitas yang ini saja. Padahal potensi pasarnya ada di mana saja. Dan yang lebih penting adalah bangun relationship itu jauh lebih penting daripada kita posting terus-menerus di WA Group mengenai pemasaran produk kita. Bangun relasi itu jauh lebih penting karena orang jadi ingat sama kita secara relasi, dan kalau dia butuh produk kita atau jasa layanan kita, maka dia akan ingat kita. Tapi kalau kita seringnya justru postingnya adalah posting iklan melulu, yang mereka ingat adalah orang ini sering postingnya iklan tanpa membangun relasi. Jadi sebenarnya membangun relasi jauh lebih penting daripada pemasaran setiap saat.